Halo sahabat, kenali namaku Sayaka Fujimoto, umurku 27 tahun. Aku berasal dari Fukuoka, Jepang, dan dulunya bekerja sebagai pemandu wisata sekaligus fotografer keliling. Suatu hari saat liburan ke Indonesia, aku singgah ke kota kecil Purwokerto dan tanpa sengaja bertemu seseorang yang mengubah hidupku. Namanya Andi Rahmanto, pria sederhana berusia 30 tahun, berprofesi sebagai pemulung barang bekas yang tinggal di pinggiran rel kereta. Cerita ini bukan tentang cinta yang instan, bukan juga tentang kemewahan atau fantasi. Ini tentang keberanian untuk membuktikan niat tulus kepada dunia yang penuh keraguan, termasuk keluarganya sendiri. Duduk tenang ya sahabat, karena kisah ini akan menampar logika dan membuka hatimu lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Langit pagi Purwokerto berwarna biru pucat, udara terasa lembab. Langkah kakiku menyusuri trotoar di sekitar stasiun lama hanya mengikuti rasa penasaran. Kamera tergantung di leher, tapi lensa depannya tiba-tiba bermasalah. Layar berkedip, tombol tidak merespon. Aku mendesah pelan, menepi ke bawah pohon terembesi. Di seberang rel, terlihat seorang pria tengah memunguti botol bekas ke dalam karung besar di punggungnya. Bajunya kusam, celananya bolong di lutut. Saat mataku menatap terlalu lama, ia berhenti, mendekat, dan bertanya, "Mbak butuh bantuan?" Bahasanya halus, logatnya khas Banyumas. Kujelaskan soal kameraku, dan dia menyarankan duduk di dekat warung bambu. Ia tak mengerti teknis elektronik, tapi tangannya bersih ketika menyentuh benda mahal itu, penuh hati-hati seolah bukan barang asing baginya. Namanya Andi, usianya 30 tahun. Pekerjaannya memulung, katanya, karena tak tamat sekolah. Tapi cara bicaranya rapi. Wawasannya tentang lingkungan membuatku terdiam. Kami bicara cukup lama. Dia tidak pernah bertanya aku dari mana, tidak penasaran kenapa wajahku berbeda, atau kenapa bahasa Indonesiaku lancar. Ia hanya bercerita tentang botol, kardus, dan rel yang menjadi saksi hidupnya. Sebelum pergi, ia memberiku senyum ringan. "Semoga kameranya bisa pulih, Mbak." Langkahku kembali menapaki trotoar. Pandanganku sempat menoleh. Di kejauhan, Andi terlihat kembali membungkuk, mengangkat botol dari genangan air, seolah pertemuan tadi tak pernah terjadi. 1 minggu berlalu sejak pertemuan itu, tapi wajah Andi terus muncul dalam pikiranku. Di antara ratusan foto dan perjalanan lain, hanya pria itu yang tersisa jelas di kepala. Bukan karena tampangnya, bukan karena profesinya, lebih karena caranya menatap, tenang dan tidak menghakimi, seperti bumi yang menerima hujan tanpa bertanya dari mana datangnya. Perjalanan dari Bandung ke Purwokerto ku tempuh lagi, kali ini tanpa kamera profesional. Tujuanku bukan foto, melainkan seseorang. Langkah menuntunku ke kawasan rel yang sama. Andi sedang menata kardus dalam gerobak kecilnya ketika aku memanggil namanya. Ia tertegun. "Mbak Sayaka?" Suaranya terdengar ragu, seperti takut salah mengenali. Kutinggalkan koper di penginapan, lalu ikut berjalan bersamanya keliling gang dan lapak. Ia mengajakku ke rumahnya, bangunan mungil dari triplex dan seng yang berdiri di pinggir Kali Kranji. Di sana hanya ada tikar tipis, tumpukan botol, dan kipas angin kecil. Tapi ada rasa damai yang tidak kutemui di hotel berbintang. Kami duduk bersila, makan nasi bungkus bersama. Tak ada meja, tak ada sendok. Tangannya terbuka saat aku menawarkan bantuan memilah sampah. Ia tertawa kecil. "Nggak jijik?" "Tidak," jawabku singkat. Sore itu kami bekerja sama. Diam tapi saling paham. Di sela tumpukan botol, kutatap wajahnya dan berkata, "Aku ingin serius denganmu." Langit sore di Purwokerto mendung ketika Andi membawaku ke rumah orang tuanya. Jalan sempit di pinggir pasar manis basah oleh gerimis. Kami berjalan kaki menyusuri gang dengan tembok lumut dan jemuran yang digantung di antara rumah-rumah sempit. Rumah Pak Rahmat dan Bu Lina berada di ujung, berdinding bata merah yang belum diplester.
Langkah Andi terasa berat. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski udara tidak panas. Saat pintu dibuka, seorang pria tua bersarung menatap kami. "Ini siapa, Di?" Saya Sayaka, Pak. Dari Jepang," ucapku pelan, menunduk sopan. Pak Rahmat hanya memicingkan mata, lalu memanggil istrinya. Bulina keluar dengan celemek penuh noda masakan. Mereka duduk bersila, sementara kami duduk di lantai dekat pintu. Kukatakan tujuan kunjunganku dengan jujur, ingin mengenal Andi lebih dalam. Ingin bersungguh-sungguh. Wajah Pak Rahmat berubah tegang. "Anak saya bukan bahan mainan, Mbak. Maaf kalau saya bicara kasar." Bulina tak bersuara, tapi sorot matanya bicara banyak. "Kamu dari negara jauh. Bisa saja cuma buat konten, bisa saja cuma buat hiburan. Kami sudah cukup susah, jangan ditambah luka." Tenggorokanku tercekat. Kukatupkan tangan di atas lutut, berusaha tenang. "Saya akan buktikan dengan cara yang baik," ucapku lirih. Kos kecilku di Kelurahan Sokanegara menghadap langsung ke Taman RW. Suara anak-anak mengaji di surau belakang selalu terdengar menjelang maghrib. Disitulah aku mulai belajar, bukan hanya soal agama, tapi juga tentang bersikap, tentang menahan diri, tentang bicara baik meski tak dipercaya. Setiap pagi, ku sempatkan ikut Bu Warti berjualan sayur. Kadang membantu ibu-ibu membersihkan selokan gang, kadang ikut menata bangku saat ada pengajian di rumah Bu Sumarni. Senyum mereka perlahan muncul. Di balik kecurigaan, ada rasa penasaran. Kenapa bule mau tinggal di gang sempit, makan sayur lodeh, dan belajar baca Iqra? Hijab mulai kukenakan bukan karena siapa-siapa. Rasanya nyaman. Syal putih panjang yang dulu kupakai hanya sebagai aksesori, kini terasa menyatu dengan tubuhku. Bukan untuk pamer, bukan untuk dinilai, hanya sebagai bentuk syukur atas hal-hal kecil yang kutemui di tanah ini. Andi sesekali datang, tapi tak berani lama. Ia takut tatapan warga membuat segalanya makin sulit. Sesekali aku titip salam lewat Pak Muhlis, tetangga depan rumah orang tuanya. Sekali waktu, ku beri Bulina sekotak klepon hangat yang kubuat sendiri bersama Bu Ningsih di dapur musola. Hari itu Jumat. Langit cerah dan angin berhembus pelan. Di serambi Masjid Nurul Iman, kutatap halaman luas yang kosong. Al-Quran terjemahan Jepang kubuka perlahan, sambil melafalkan ayat-ayat yang belum sempurna, tapi tak lagi asing. Masjid Nurul Iman pagi itu sepi. Hanya terdengar suara daun jatuh dan lantai disapu pelan oleh Burina, penjaga kebersihan yang selalu tersenyum padaku setiap datang. Di ruangan kecil samping masjid, karpet hijau digelar rapi, dindingnya dipenuhi kaligrafi sederhana berbingkai kayu. Aku duduk di antara 3 orang saksi, termasuk Bu Sumarni dan Ustaz Hairul, yang membimbingku selama 2 bulan terakhir. Andi duduk agak jauh, di dekat pintu. Sorot matanya gugup tapi hangat. Pak Rahmat berdiri di luar pagar masjid, diam. Tak masuk, tak bicara, hanya berdiri dengan topi lusuh dan tangan di saku. Suara ustaz terdengar tenang saat mengajakku mengucap 2 kalimat syahadat. Lidahku bergetar, tapi lafal itu keluar dengan sungguh-sungguh. Tangan gemetar. Air mata mengalir tanpa suara. Bukan karena kehilangan, tapi karena merasa pulang ke sesuatu yang selama ini asing tapi terasa benar. Setelah itu, langkah membawaku ke arah Pak Rahmat. Tak ada naskah, tak ada rencana. Hanya satu niat, menjelaskan semua dengan hati. Di hadapannya, tubuhku tundukkan. Kedua lutut menyentuh tanah halaman. Suara pelan meluncur dari tenggorokan. "Saya tidak ingin mencuri anakmu, Pak. Saya ingin menjadi bagian dari keluargamu." Diam panjang menggantung. Bulina datang dari belakang, memelukku erat, tanpa kata. Pak Rahmat menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu ikhlas, kami juga ikhlas." Halaman rumah Andi disulap menjadi tempat duduk sederhana. Bangku plastik berjejer,
dihias kertas warna-warni buatan anak-anak sekitar. Lampu bekas dari toko elektronik Pak Yanto digantungkan di sepanjang tali jemuran. Di sudut kiri, tumpukan kardus yang biasa jadi tempat kerja Andi ditutup kain putih polos. Tak mewah, tapi bersih dan terasa hangat. Pagi itu aku mengenakan gamis putih sederhana yang dijahit Bu Ningsih. Hijabku dililit rapi oleh Bu Rina. Cermin kecil di kamar kos menampilkan sosok yang tak sepenuhnya ku kenal, tapi sepenuhnya ku terima. Andi mengenakan kemeja biru muda dan sarung garis. Di sampingnya, Pak Rahmat duduk sebagai wali, diam tapi tenang. Bu Lina memeluk Al-Quran kecil di dadanya. Warga berdatangan. Ada anak-anak jalanan yang dulu sering diberi kue oleh Andi, kini duduk rapi, bersorak pelan melihatku lewat. Ustaz Hairul memimpin akad dengan suara lembut. Tanganku dingin saat digenggam Andi. Suara ijab kabul bergema tanpa hambatan, tanpa pengulangan. Setelah itu, terdengar ucapan, sah, dari para saksi. Beberapa ibu menitikan air mata. Beberapa tetangga mengucap syukur dengan pelan. Langit Purwokerto siang itu tak terlalu biru, tapi cukup terang untuk menerangi wajah-wajah yang dulu sempat ragu. Cinta tak pernah bisa dipaksakan, tapi bisa diperjuangkan. Ketulusan selalu menemukan jalannya, bahkan di antara tumpukan kardus dan prasangka yang berat. Ceritaku ini berdasarkan kisah nyata yang kualami sendiri. Namaku dan lokasiku sengaja kuubah demi menjaga privasiku. Jika ada kesamaan, itu murni kebetulan belaka. Cerita ini bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi sebagai pelajaran yang bisa kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ingat pastikan like, komen, dan subscribe Mivena Entertainment, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dariku. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di channel Mivena Entertainment. Salam hangat dariku, sahabat.